Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para santri kelas 10 Madrasah Aliyah Normal Islam Putra, kembali pada hari ini kita meneruskan dengan mata pelajaran An-Nahwu. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Asmaul Isyarah, kata-kata yang digunakan sebagai isim isyarah. Isyarah artinya menunjuk. Nah, pada tema ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa mengetahui kata-kata yang digunakan sebagai isim isyarah dalam bahasa Arab itu, serta memahami penggunaannya. Kata-kata yang digunakan sebagai isim isyarah dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Za rajulun syarif. Za yang berwarna merah ini adalah kata yang disebut dengan isim isyarah. Za rajulun syarif artinya ini adalah seorang laki-laki yang mulia. Jadi za ini sebagai isim isyarah biasanya diartikan dengan ini, menunjuk kepada sesuatu. Dalam hal ini seseorang. Atau bisa juga ditambah dengan hadza. Hadza kitabun mufid. Ini adalah buku yang sangat berguna. Hadza ditambah dengan kata ha di depannya. Hadza kitabun mufid. Kalau kalian perhatikan, za setelah kata za di sini ternyata bentuknya muzakkar. Rajulun syarif, kitabun mufid. Tapi coba kalian perhatikan pada contoh berikut. Zihi imra'atun ta'tani bi auladiha. Ini adalah seorang ibu, seorang wanita yang sangat perhatian dengan anak-anaknya. Zihi yang berwarna merah ini yang disebut dengan ismul isyarah, yang artinya juga sama, ini menunjuk kepada sesuatu. Tapi bedanya dengan za, kalau za setelahnya adalah kata yang berbentuk muzakkar, sementara zihi setelahnya kata yang berbentuk muannas. Berarti kesimpulannya za ini adalah ismul isyarah digunakan untuk yang muzakkar, sementara zihi ini ismul isyarah juga tapi digunakan buat yang berbentuk muannas. Sama dengan za bisa ditambah dengan hadhihi. Ha di depannya. Hadhihi hujratun wasi'ah. Ini adalah sebuah kamar yang luas. Berarti za dengan hadhihi atau ditambah dengan hadza hadhihi, kedua-duanya adalah ismul isyarah yang biasanya diartikan dengan ini, menunjuk kepada sesuatu. Tapi bedanya kalau za itu digunakan buat yang muzakkar, sementara hadhihi itu digunakan buat yang muannas.
Tapi kedua-duanya ini sama. Za atau zihi ini digunakan buat kata yang berbentuk mufrad, tunggal. Nanti buat kata yang berbentuk musanna, dua, maka digunakanlah kata zani. Zani waladani muhadzabani. Maaf, itu tulisannya salah. Itu yang benar muhadzabani. Ini adalah dua orang anak yang terpelajar, terdidik. Zani. Atau bisa juga menjadi ditambah dengan ha. Hadzani waladani faizani. Ini adalah dua orang anak yang beruntung, yang menang, yang mendapatkan hadiah. Atau tani. Tani wardatani mufattahatani. Ini adalah dua jenis bunga mawar yang kedua-duanya lagi mekar. Atau ditambah dengan ha. Hatani bintani muti'atani. Ini adalah dua orang anak wanita yang kedua-duanya penurun. Nah, zani atau ditambah dengan ha, hadzani, tani atau ditambah dengan ha, hatani, kedua-duanya adalah ismul isyarah yang biasanya juga sama diartikan dengan ini. Tapi zani dengan tani ini digunakan buat kata yang berbentuk musanna. Kalau zani dengan kalau za dengan zihi tadi itu digunakan buat kata yang berbentuk mufrad. Sementara zani dengan hatani digunakan buat kata yang berbentuk musanna. Kalian perhatikan lagi contoh berikut. Ulai tujarun sadiqun. Mereka adalah para pedagang yang jujur. Ini adalah para pedagang yang jujur. Atau ditambah dengan ha di depannya, haulai sunna'un mahirun. Mereka adalah para pengrajin yang ahli. Ulai banatun nazifatun. Ini adalah para anak gadis yang bersih. Atau ditambah ha di depannya juga sama. Haulai tilmizatun latifatun. Ini adalah para siswi yang berjiwa lemah lembut. Nah, ulai atau haulai ini sama juga bentuk ismul isyarah. Tetapi ini digunakan buat kata yang berbentuk jamak. Baik kata yang berbentuk jamak muzakkar ataupun kata yang berbentuk jamak muannas, bentuknya sama. Ulai atau ditambah dengan haulai. Nah, inilah bentuk kata-kata yang berbentuk yang disebut dengan ismul isyarah atau asmaul isyarah. Tapi ini biasanya diartikan dengan ini. Kenapa? Karena ini digunakan benda yang dekat dengan orang yang berbicara. Tetapi juga kalian bisa menemukan dengan kata seperti zalika. Zalika itu digunakan terhadap benda yang agak jauh, yang jauh. Itu bedanya. Tapi sama bentuknya pada isim isyarah, ismul isyarah. Al-Qawaid. Sekarang kalian periksa buku dan periksa lembaran yang ada tulisannya Al-Qawaid. Asma'ul isyarati asma'un tadullu ala muayyanin musyarin ilai. Isim isyarah itu adalah asma, kata-kata
yang memiliki, yang menunjukkan kepada sesuatu muayyan yang sudah jelas bentuknya, yang sudah tertentu wujudnya. Musyarin ilai, musyar ditunjuk, makanya tadi artinya bisa diartikan dengan ini atau itu, karena ditunjuk, yang ditunjuk. Ismul isyarah itu apa saja dalam bahasa Arab? Pertama za atau hadza, ini lil mufradil muzakkar, bisa juga zihi lil mufradatil muannasah. Kedua-duanya ismul isyarah, tapi bedanya za lil muzakkar, zihi lil muannas, atau zani lil musanna muzakkar, sementara tani lil musanna muannas. Sementara dengan ulai itu bentuk jamak, li jam'il uqala, jamak untuk orang, min zukurin au inathin, baik itu muzakkar atau muannas. Nah, para santri sekalian, inilah pembahasan kita pada hari ini, yaitu asmaul isyarah fil lughatil arabiyyah. Tujuan pembelajarannya tadi jelas, yaitu siswa mengetahui serta memahami penggunaannya, kata-kata apa saja yang disebut dengan asmaul isyarah itu. Ternyata di sini disebutkan 5. Dari 5 ini ada untuk muzakkar, ada untuk muannas, ada yang untuk mufrad, ada yang untuk musanna, ada yang untuk jamak. Kalau jamak bukan orang, itu dianggap muannas, maka jamaknya nanti menggunakan hadhihi, bukan ulai, tapi hadhihi. Para siswa sekalian yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita, memelihara kita dan membimbing kita, dan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, serta memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita ketahui. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.